Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita kembali dibimbingnya untuk bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah. Dan tak lupa kita selalu berniat di dalam masjid ini, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharain, amin. Wa min asma'illahi ta'ala al-Quddus. Di antara nama-nama Allah Ta'ala yang selanjutnya yaitu Al-Quddus, artinya Maha Suci. Al-Quddus huwallazi taqaddasat dzatuhu wa sifatuhu wa af'aluhu an kulli ma la yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa jamalihi. Arti Al-Quddus itu kata Imam Ghazali yaitu Maha Suci zat Allah Subhanahu wa taala, wa sifatuhu dan sifat Allah, wa af'aluhu dan perbuatan-perbuatan Allah, an kulli ma la yaliqu bi jalalih, daripada segala sesuatu yang tidak pantas dengan kebesarannya, dengan kesempurnaannya dan maha eloknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti Al-Quddus adalah Allah Maha Suci. Suci dari apa? Daripada sifat-sifat makhluk, baik sifat makhluk itu kita samakan dengan Allah ataupun sifat-sifat makhluk itu kita perumpamakan daripada Allah. Imam Al-Jurjani ulama salaf kita di dalam kitab At-Ta'rif mengatakan arti Al-Quddus ada istilah Kudus nilai Maha Suci. Imam Qatadah, ini sahabat Rasulullah SAW, arti Al-Quddus itu adalah orang yang maha memberkati. Nah sehingga kata beliau Al-Quddus ini banyak disandarkan oleh orang-orang Israel dahulu dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus kata mereka, roh-roh yang kudus, yaitu para malaikat. Karena para malaikatlah yang senantiasa mengkuduskan Allah, yang mensucikan Allah daripada segala zat, sifat, af'al dan lain sebagainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata sahabat dahulu, arti kudus itu yang pertama artinya maha suci. Dan yang kedua menurut Imam Qatadah, ini gurunya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu sandaran hadis itu kepada Yusuf
dan Qatadah. Itu sandaran Imam Abu Hanifah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kata Qatadah arti Al-Quddus itu adalah Maha memberkati. Nah, sehingga orang-orang non-muslim itu selalu berdoa dengan nama Ruhul Qudus katanya. Alah. Artinya Ruhul Qudus di sana adalah para malaikat-malaikat. Kenapa para malaikat-malaikat disandarkan daripada Ruhul Qudus? Dikarenakan mereka itulah yang selalu mengkuduskan atau mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ada lagi istilah hadis kudusi. Inilah. Hadis kudusi menurut Imam Jurjani, huwa min haitsul ma'na min indillahi ta'ala wa min haitsul lafzu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kudusi artinya hadis yang suci. Hadis kalam Allah Ta'ala yang langsung datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah maknanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan lafaznya daripada lidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis kudusi. Dan bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu di dalam selesai sholat witir beliau selalu membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Itu bacaan selesai sholat witir yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan terkadang Rasulullah SAW sendiri pun di waktu ruku pada sholat witir itu membaca Subuhun Qudusur Rabbul Malaikati Warruh, Subuhun Qudusur Rabbul Malaikati Warruh, Subuhun Qudusur Rabbul Malaikati Warruh. Itu dibaca pada waktu ruku, sholat witir atau sholat tahajud. Nah, itu yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, maha suci al-jad Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah taala dan perbuatan Allah taala daripada sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, dengan kebesarannya, dengan kesempurnaannya dan dengan keelokannya. Yang pertama, maha suci Allah dari apa? Taqaddasat zatuhu wa sifatuhu minal jahli. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci daripada sifat jahil, sifat tidak tahu. Wa anil ajizi, dan daripada lemah. Sifat jahil diantaranya, dan bahkan ini tidak boleh kita praktikkan. Apa contoh yang kata-kata yang sering kita pakai? Ini cobaan aja dari Allah. Istilah cobaan dengan ujian itu beda. Kita lebih banyak mempraktikkan cobaan ketimbang ujian. Contoh hal yang sangat mudah bagi kita. Aku mau coba-coba bikin kue. Setelah selesai ternyata tidak enak. Berarti kita tidak mengetahui hasil daripada kue yang kita bikin. Apabila kita menyandarkan cobaan itu kepada Allah dan Allah Ta'ala maha suci daripada sifat yang demikian, maka tidak boleh. Jadi tidak boleh kata-kata mencoba itu tidak boleh. Ini cobaan Allah Ta'ala. Sekalipun bahasa Indonesia inilah hampir menyamai pemahamannya kepada bahasa Arab, tetapi setelah kita teliti, yang namanya cobaan itu adalah sesuatu yang coba-coba, sesuatu yang kita tidak ketahui kepastiannya atau hasilnya. Allah Ta'ala tidak ada coba-coba. Buat anak kok coba-coba, jangan ulang ceritanya tuh lah. Sama anak-anak jangan coba-coba, siapa tahu nanti panas badannya, ya Allah. Salah obat pun salah. Jadi yang pantas kita sandarkan kepada Allah inilah di saat kita menerima suatu musibah, mendapat suatu musibah atau apa juga pun, itu yang pantas kita sandarkan kepada Allah adalah ujian. Istilah ujian dengan cobaan beda nih lah.
Istilah cobaan misalnya seorang guru ingin ngetes muridnya. Ini tidak tahu IQ-nya si murid ini, tidak tahu si guru tadi. Lalu coba kamu jawab pertanyaan ini, nanti ku ketahui nanti hasilnya baru ku beri nilai. Itu namanya cobaan. Coba-coba dulu, dites dulu. Nah, jadi tes itu namanya termasuk cobaan. Tes. Siapa tahu berhasil. Bila nilai kamu bagus, naik kelas. Bila tidak bagus, tinggal kelas. Coba dulu ya, soalnya ini. Berarti gurunya tidak tahu. Tapi yang namanya ujian, setiap guru yang ingin menguji muridnya itu sudah tahu kapasitas daripada pembelajaran si murid di dalam kelas. Tidak mungkin murid kelas 1 dites pelajaran kelas 3. Itu namanya guru coba-coba, bukan guru ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada coba-cobaan. Allah menguji kita. Dan yang pertama gunanya ujian lah, kalimat ujian itu yang pertama setelah seorang guru menguji si murid, pasti si murid ini berkeyakinan guruku ini pasti sudah soalnya nih karena ulangan semester berarti pelajaran kelas 1. Misalnya muridnya tadi kelas 1, pasti pelajarannya semester 1, kelas 1. Tidak mungkin guruku ini menguji aku mengadakan ujian seperti ini, ujiannya kelas 2 atau kelas 3. Jadi apabila Allah Ta'ala menguji kita, itu tujuannya supaya kita mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui terhadap kadar ujian yang diberikan kepada kita. Jadi kita menyandarkan Allah Maha tahu, di saat ujian itu kita pandang Allah ini pasti mengasih ujian kepada diriku dengan musibah seperti ini, aku pasti tahan. Tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan ujian tanpa semampu hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, itu dalilnya. Yang kedua, gunanya ujian adalah memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menguji kita pasti akan memberikan yang namanya hikmah. Tidak mungkin tidak mungkin namanya seorang guru mau menguji muridnya, setelah diuji sudah pulang aja, tidak dikasih nilai. Tidak bisa dikasihkan arahan, kamu naik begini, naik kelas begini, nanti begini. Tidak ada yang seperti demikian. Allah Ta'ala mengasih kita ujian, tujuannya yang pertama supaya kita yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu mengetahui hal ihwal kita. Satu. Yang kedua, tujuan Allah Ta'ala mengasih ujian terhadap diri kita supaya Allah Ta'ala memberikan ilmu hikmah ke dalam diri kita bagi orang yang bisa menggunakan akalnya. Nah, disinilah ujian kita di dalam kehidupan ini. Ujian kita ini adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala supaya segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu selalu ada hikmahnya. Jadi maha suci Allah anil jahli, kata Imam Ghazali, daripada sifat jahil, tidak tahu atau bodoh. Itu maha suci Allah. Allah sudah mengetahui sesuatu yang akan datang. Apa gunanya Allah Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi? Apa gunanya Nabi Adam turunkan ke bumi? Banyak hikmah-hikmah yang di dalam Al-Quran yang belum kita gali. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan ilmu hikmah, sungguhlah dia diberikan kebaikan yang begitu banyak. Contoh, ini mungkin 5 kali sudah kita ulang, cuma kita ulang-ulang kembali supaya kita ingat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di masa kepemimpinan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada seseorang khunsa yang meninggal dunia. Khunsa itu kan artinya manusia yang memiliki 2 kemaluan. Ada kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan juga ada.
meninggal dunia. Sahabat-sahabat yang lain ini bingung, ini mandikan secara perempuankah? Ternyata ada kemaluan laki-lakinya. Dimandikan secara laki-laki tetapinya memiliki payudara. Ini sahabat bingung pada waktu itu. Jadi dengan babul Sayyidina Ali digelari sebagai Anna Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Pintunya ilmu, Sayyidina Ali. Dengan kecerdasan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengambil hikmah daripada perjalanan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga. Nabi Adam alaihissalam setelah diciptakan, Allah Subhanahu wa taala memiliki tulang rusuk sebelah kanan sebelah kiri sama jumlahnya. Lalu pada waktu diciptakan Siti Hawa, Allah taala menyuruh kepada malaikat untuk mencabut tulang rusuk yang di sebelah kiri sehingga kurang satu. Ya kah? Kalau dicabut tulang rusuk sebelah kiri berarti tidak sama lagi jumlahnya sebelah kanan dengan sebelah kiri. Tafakur Sayyidina Ali. Oh, kata Sayyidina Ali, mudah caranya. Apakah ini mayat khunsa ini dimandikan secara laki-laki ataukah perempuan? Hitung tulang rusuk sebelah kanan dengan sebelah kiri. Bila jumlahnya sama berarti itu secara perempuan. Tapi apabila jumlahnya kurang di sebelah kiri, lebih banyak di sebelah kanan, kata Sayyidina Ali, maka dimandikan secara laki-laki sekalipun memiliki kemaluan perempuan. Dihitung. Oh, ternyata kurang, berarti laki-laki. Tapi kalau sempurna artinya kanan dengan kiri sama berarti perempuan. Luar biasa cerdasnya Sayyidina Ali. Padahal tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Qur'an itu masalah cara memandikan mayat khunsa. Jadi ilmu hikmah adalah dolatul mukmin, kata Rasulullah. Dolatul mukmin, ilmu hikmah itu adalah barang ceceran orang yang beriman. Yang namanya barang ceceran atau barang yang jatuh, tidak mungkin kita akan bisa mengambil barang yang jatuh di tanah tanpa menundukkan diri kita. Tidak mungkin kita mau mengambil uang yang jatuh di jalan dengan menjepitkan dua jari kaki kita, jepit baru ambil. Tetapinya untuk mengambil ilmu hikmah, seseorang itu harus menunduk dahulu, baru dapat. Itulah istilah Rasulullah, al-hikmatu dolatul mu'min. Ilmu hikmah itu, kata Rasulullah, bisa didapat daripada barang ceceran orang-orang beriman. Selama orang itu beriman, kata Rasulullah, itu pasti ada kata-katanya atau tingkah lakunya yang mencerminkan ilmu hikmah dari Allah. Makanya disinilah bagaimana kita ini supaya selalu berprasangka baik. Karena dengan berprasangka baik tersebut kita sudah yang namanya menunduk. Di saat kita menunduk melihat perbuatan seseorang, menunduk di saat seseorang berkata sesuatu, akan terpancar ilmu hikmah daripada perbuatan atau perkataan seseorang. Jadi selama diri kita ini masih merasa diri kita lebih tinggi daripada orang, selama itu pula ilmu hikmah tidak akan diberikan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang diberikan Allah Ta'ala kepada Sayyidina Ali, Imam Malik, ialah luar biasa Imam Malik. Jadi maha suci Allah daripada bersifat jahil. Zat Allah, sifat Allah itu maha suci daripada sifat kejahilan, sifat tidak tahu. Jadi kalau sudah kita mengetahui demikian, maka doa silaturahmi yang di dalam hadis Nabi SAW, doa dan silaturahmi itu bisa memperpanjang umur. Kalau kita buka di dalam kitab yang namanya Targhib wa Tarhib, ada istilah targhib wa tarhib. Hadis-hadis masalah ancaman, hadis-hadis masalah anjuran. Tetapinya ancaman dan anjuran ini tidak memberi bekas. Contoh di dalam hadis Nabi bahwasanya silaturahmi lah, bersedekah, apalagi itu berdoa itu bisa memperpanjang umur. Namun ketetapan Allah Ta'ala tidak bisa diubah.
Kalau dikatakanlah sesuatu yang diperbuatan makhluk ini bisa merubah takdir Allah, berarti Allah Ta'ala tidak tahu. Jadi apa hikmahnya? Silaturahmi itu bisa memperpanjang umur, masuk di dalam hadis Nabi. Sedekah itu bisa memperpanjang umur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak menyia-nyiakan daripada perbuatan hambanya. Contoh, si A misalnya di dalam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala umurnya 80 tahun baru meninggal dunia. Lalu terlahirlah si A tadi di alam ini. Umur 60 tahun ternyata koma. Menurut dokter mungkin beberapa jam lagi orang ini akan meninggal dunia. Tanpa diketahui, keluarganya ini membuka di bawah bantal si A tadi itu ada wasiat, bila aku meninggal dunia nanti sepertiga hartaku sedekahkan kepada fakir miskin. Keluarganya tadi mengambil wasiat. Oh, ada wasiat, sampaikan. Disedekahkannya, diselesaikannya amanah daripada si A yang pada waktu koma tadi. Lalu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asal mulanya koma lalu siuman. Nah, apakah sedekah itu yang memperpanjang umur? Tidak. Cuma ini sebagai targhib. Targhib itu artinya anjuran supaya kita tetap melaksanakan ibadah, karena ibadah itu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Lalu panjang umur tadi sampai 80 baru meninggal dunia. Itulah istilah sedekah silaturahmi bisa memperpanjang umur. Artinya diberkahi Allah Ta'ala mulai umur 60 tahun sampai ke 80 tahun. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sudah itu ketentuan Allah, tidak bisa diubah dengan usaha manusia apa jua pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Rasulullah. Ini artinya hadis qudsi. Inilah dalil bahwasanya sedekah silaturahmi itu tidak bisa memberi bekas untuk panjang umur. Namun orang yang bersilaturahmi dan orang yang bersedekah itulah tanda umurnya panjang. Nah, itu kebalikannya lagi cara memahaminya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazala dzalika fi mulki syai'a. Seandainya, kata Allah, wahai hamba-hambaku semua, seandainya orang yang awal daripada kalian, Nabi Adam, yalah, wa akhirakum, orang yang paling akhir daripada kalian, umat Nabi Muhammad yang paling akhir di hari kiamat nantinya, wa insakum, manusia maksudnya di antara kalian, wa jinnakum, dan jin-jin di antara kalian, kata Allah, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, semua mereka itu jin dan manusia mulai Nabi Adam sampai akhir daripada hari kiamat, untuk membuat ketakwaan, memiliki ketakwaan seperti takwanya satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya, kata Allah Ta'ala, mulai Nabi Adam inilah bangsa jin dan manusia memiliki ketakwaan yang seperti takwanya Rasulullah sampai hari kiamat, mazala dzalika fi mulki syai'a, itu tidak bisa mengubah yang namanya kerajaanku sedikit juga pun, kata Allah. Kemuliaanku tidak bisa diubah. Tetap aku maha mulia. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afkhari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a, rawahu Muslim. Seandainya, kata Allah, wahai hamba-hambaku, seandainya awal-awal kalian, yang awal daripada golongan manusia atau bangsa jin, dan akhir daripada kalian sama seperti hati seseorang yang paling maksiat, itu seperti Fir'aun.